야마토니! 대한독립 만세! 터뜨리기! Halo Sobat Baku Hantam yang ngopi-ngopi kenamah. Ya salam. Korea pernah dijajah Jepang selama 35 tahun pada masa lalu. Kita 3,5 tahun aja udah kayak setan bos ya kan. Bagaimana dengan Korea dan bagaimana sejarah invasinya? Begini sejarahnya. Pada zaman dulu lah pokoknya ya kan. Setelah mengalahkan dinasti Qing, Tiongkok pada perang Tiongkok-Jepang pertama sekitar tahun 1894. Waktu itu Kekaisaran Jepang menduduki Kekaisaran Korea yang dipimpin oleh Kaisar Gojong. 1 dekade kemudian saat mengalahkan Kekaisaran Rusia pada perang Rusia-Jepang pada 1904, Jepang pun menjadikan Korea sebagai protektoratnya melalui perjanjian Eulsa dan kemudian menganeksasinya melalui perjanjian aneksasi Jepang-Korea pada tahun 1910. Resmilah nih kan Korea pun dijajah ya kan. Sejak saat itu banyak kaum nasionalis dan intelektual yang melarikan diri dan melakukan perlawanan. Beberapa dari mereka membentuk pemerintahan sementara Korea yang dipimpin oleh Syngman Rhee di Shanghai pada tahun 1919 dan menjadi pemerintahan dalam pengasingan yang hanya diakui oleh sedikit negara. Dan antara tahun 1919 hingga 1925, kaum komunis Korea juga mencoba mulai perlawanan dengan memulai pemberontakan terhadap Jepang. Korea dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Jepang bersama dengan Taiwan yang merupakan bagian dari kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya pada tahun 1937. Pada tahun 1937, Gubernur Jenderal Jiro Minami memerintahkan ini dilakukannya asimilasi budaya Jepang terhadap 23,5 juta penduduk koloni dan melarang bahasa, sastra, dan budaya Korea serta menggantikannya dengan budaya Jepang serta memerintahkan orang Korea untuk mengganti nama mereka menjadi nama-nama Jepang. Jadi nama-nama Korea seperti Park Ji-sung ini akan diganti dengan nama seperti Shigeo Tokuda ya kan. Ya salam. Pada tahun 1938, pemerintah kolonial menjalankan sistem kerja paksa hingga 1939. Ada 2,6 juta orang Korea bekerja paksa di luar negeri sebagai tenaga kerja paksa. Dan pada tahun 1942, pria-pria di Korea dipaksa untuk membantu tentara Nippon bertempur. Sementara itu di Tiongkok, kelompok nasionalis Tentara Revolusi Nasional dan kelompok komunis Tentara Pembebasan Rakyat ini mengorganisir sayap kanan dan sayap kiri ya kan. Mereka mengorganisir patriot-patriot Korea yang mengungsi ya kan. Kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Yi Pom-sok ini bertempur di pertempuran Burma. Kelompok komunis yang berada di bawah pimpinan bapak kalian juga ini, Bapak Kim Il-sung ini bertempur melawan Jepang di Korea. Jadi mereka berbagi tugas bos ya kan. Pada zaman dahulu komunis dan nasionalis sepertinya bersatu melawan Jepang. Dan selama Perang Dunia Kedua, tentara Jepang ini memanfaatkan dengan sadis makanan, ternak, dan logam dari Korea untuk tujuan perang. Tentara Jepang di Korea meningkat dari 46.000 tentara pada tahun 1941 hingga ke 300.000 personil pada 1945. Sebuah kekejaman yang terjadi pastinya tidak bisa dibayangkan nih bulu jemariat bina sampai berdiri nih bos ya kan. Tentara Jepang juga merekrut paksa 2 jutaan tenaga kerja yang dikontrol oleh polisi-polisi Korea. Dan lebih dari 723.000 orang dikirim ke luar negeri dan juga ke kota-kota Jepang. Hingga pada Januari 1945, 32% tenaga kerja Jepang adalah kuli-kuli dari Korea ya kan. Mungkin kalau masih dijajah Jepang tidak ada yang namanya fire gitu-gitu, nggak ada bos ya kan.
Hingga akhirnya pada Agustus 1945 ketika Amerika Serikat melakukan pengecerotan bom atom di Hiroshima, 25% di antara mereka tewas dan pendudukan Jepang di Korea dan di Taiwan tidak diakui hingga akhir perang. Dan akhirnya pun Korea bisa merdeka karena Nagasaki dan Hiroshima, dan Kaisar Hirohito harus mencium tanah. Bagaimana menurut kalian tentang sejarah invasi penjajahan Jepang ke Korea ini? Paham kalian sama? Admin juga nggak paham. Silakan baku hantam kalian di warung kebab babi langganan Bapak Kim Il Sung.